sadar Ketemu lagi kita ya, sudah hampir 1 tahun. Sudah lebih 1 tahun ya. Akhirnya mengudara lagi. senang sekali. Iya, gimana kabarnya Balikpapan? Balikpapan tadi siang hujan, tapi ya tetap menyenangkan karena dari rumah bisa bekerja dengan maksimal. Oke, kita ini ya kerja dari rumah ya, wanita-wanita pekerja dari rumah. Tapi hasilnya Wanita rumahan, gimana aktivitas hari ini? hari ini luar biasa sampai rasanya kok waktunya cepet banget, matahari udah hilang aja tiba-tiba. Karena kan di dalam kamar terus gitu ya, kamar kerja maksudnya bukan kamar tidur. Kalau kamar tidur ntar bablas. Iya. Kamar kerja dan tahu-tahu loh kok gelap gitu, baru sadar ya ampun. Udah jam 6:30 tadi, cepet banget. Iya. Enak Nah, ya kerja dari rumah ya. iya kerja dari rumah, terus udah gitu kita bisa antar pulau ya kan? Nggak stres. Kemarin tuh sempat ada temen datang gitu kan, mau minta ajarin sosmed gitu. Dia sempat mungkin 3 atau 4 jam. Dan aku nggak bisa Lumayan ngomong. lama ya. Ya namanya sama temen-temen lama nggak ketemu gitu kan, ngobrol terus aku lihat jam, ya ampun udah jam 5 sore aja dan aku punya jadwal bablas semua gara-gara offline. Nggak berasa kan? Iya, kalau online kan enak ya, semua bisa dikerjakan secepatnya. Tapi kalau offline ya ampun Re, bener-bener aduh Iya kayak kan kita kan di perjalanan juga butuh waktu kan? enggak, aku di rumah aja dia yang datang. Cuma maksudku Nggak, kalau oh kita nggak bisa iya. sambil yang lain gitu loh. Benar. Jadi Nah, jadi jadi sampai aku bilang, aduh minta maaf sama leaderku kan aku dipantau tuh sama leaderku. oh Aku bagus dong. kegiatanku berkurang banyak gara-gara ada pertemuan offline 3-4 jam. Terus dia bilang, Iya, iya ya iya. online Iya, gitu. Kalau online kan kita bisa maksimal banget kerjanya. Sana sini sana iya. sini. Guys. Bisa mengedukasi juga seluruh Indonesia kan kalau online seperti saat ini kan kita antar pulau mengedukasi semuanya. Aku seneng banget bisa kerja dari rumah, nggak capek hektik Mm-mm. dengan jalanan yang pokoknya aduh enak lah di rumah udah bisa kerja dengan maksimal gitu. Kalau udah ketemu Tapi istilahnya kalau apa? dipikir-pikir enak seperti ini ya sebenarnya ya. Uh, kerja online enak memang, seneng kerja online. Jadi waktu itu nggak kerasa langsung habis gitu. Iya. Nah, malam ini kita mau juga setelah sekian lama libur, kita mau mengedukasi tentang apa? 1 tahun. Tema malam ini apa? Proteksi penghasilan ya. Ya, bener. Apalagi buat Iya. kita nih ya yang bekerja dari rumah, wanita-wanita yang berkarir gitu, wanita rumahan sih tapi punya income. Cie. Iya. Ibu rumah tangga yang kerjaannya masak terus udah gitu tapi ada income. Income-nya wah. Keren ya. Kalau Tapi ditanya kita tidak hanya fokus ke income tapi kita juga menolong ya. iya, kalau Memberikan ditanya kerja apa? Aku di rumah aja gitu. tapi online terus. Itu HP kalau bisa teriak dia. Sudah berapa Iya. jam ini? Kak, aku nonstop gitu, kecuali kamu tidur baru aku berhenti bekerja katanya. Tapi dia juga selama kita tidur juga tetap kerja juga dia ya kecuali di offin. Makanya, aduh, kalau bisa teriak. Ngomong-ngomong nih, kita kan kerja di rumah nih penghasilan. Nah, diproteksi nggak sih penghasilannya? Oh, harus dong. Ntar kalau ada apa-apa sama aku, nggak ada income lagi. Aduh, gimana anak-anak ya, gimana cicilan-cicilan yang Iya. ada. Iya, nah itu dia kita juga mau menginformasikan juga ya pentingnya proteksi income. Karena kita kan nggak tahu resiko kehidupan itu bisa terjadi kapan aja. Dan risiko itu tidak hanya sakit, tidak hanya sakit kritis, tapi juga ada meninggal dan ada juga risiko-risiko yang lain. Jadi penting untuk kita kan memproteksi penghasilan kayak gitu. Iya, kalau pengalaman aku kemarin itu waktu aku tanya sama nasabahku, dia kan buka toko ya, buka toko gitu.
sebuah kota kecil gitu. Aku ketemu dia dan kita sempat ngobrol waktu zaman belum pandemi sih. Aku tanya dia, di toko ini omsetnya sebulan berapa kok? Aku tanya dia kan, terus dia bilang, ya sebulan sepi-sepi mungkin 500 juta, 700 juta. Dia bilang omset gitu kan. Ya, bilang kalau begitu, kalau pas lagi sepi banget turun 20% nih omsetnya, kira-kira bermasalah nggak dengan usaha Koko ini? Terus dia bilang, ya kalau cuma 10-20% mah gampang Ilen, gampang, dia bilang masih bisa diatur. Ya bener kok, kalau masih 10-20% masih bisa atur biaya operasionalnya, mungkin karyawan juga bisa ada sesuatu yang dikurang-kurangin gitu ya. Terus pokoknya dia masih bisa ngatur, dia bilang seperti itu. Terus aku tanya, kalau itu dari bisnisnya yang sepi, kalau itu dari income omsetnya yang sepi menurun 20%, lah bagaimana kalau itu munculnya dari diri Koko sendiri sebagai pemilik usaha, sebagai yang mengelola usaha? Maksudnya gimana dia tanya ya kan? Abah loko, yang tiba-tiba dia drop dan dokter bilang jantungnya tinggal 20%. Kaget dia diem. Iya benar. Ya. Terus aku bilang, loh, aku serius loh kok. Aku punya nasabah itu tiba-tiba dikatakan jantungnya tinggal 20% dan dia gagal ginjal juga. Terus kalau itu yang terjadi berarti kan ini usahanya langsung drop. Dia bilang, iya juga, dia bilang gitu. Iya bener, berhenti, drop gitu kan. Ada yang gantiin enggak? Saya tanya. Dia bilang, ada yang gantiin enggak seperti Koko ngurus bisnis ini? Terus dia mikir, ada sih adekku, kalau aku berangkat-berangkat dia yang gantiin, dia bilang gitu. Terus aku tanya, adeknya usahanya sama kok dengan Koko? Ya beda sih, aku usaha spare part alat berat, dia toko emas. Terus aku bilang, lah kalau toko emas ngurus spare part alat berat, nyambung kok. Ya, seminggu 2 minggu bisa lah Ilen. Pertanyaan, kalau selamanya? Kalau jantungnya tinggal 20%, itu bisa seminggu 2 minggu sembuh nggak kok? Ya nggak bisa Ilen, itu paling udah ya boleh dikata tinggal tunggu waktu, dia bilang gitu. Itu kok, ngerinya kalau misalnya badan kita yang drop tinggal 20%. Entah jantungnya, entah ginjalnya, entah hatinya, yang selalu disakiti Itu beda lagi ya. Kemana-mana ngelantur gitu ya. Terus apa? Karena kan ya kalau dibikin serius kan ntar dia bilang kamu nakut-nakutin gitu. Entah hatinya yang terbiasa disakiti, ketawa dia. Kamu ini, dia bilang, loh iyalah Koko, aku bilang, kalau sampai organ tubuh kita yang menyusut dan tinggal 20%, pertanyaan saya, bagaimana Koko mengatur ulang hidup Koko? Dia diem aja. Dia mikir kan, berarti kan aku langsung menohok baterainya dia, dan dia bilang berat, dia bilang berat. Berarti nggak ada yang gantiin ya kok, karena aku tahu dia punya anak cuma 1 dan masih sekolah SMA. Nggak ada yang gantiin ya kok. Adik Koko nggak sanggup pasti gantiin. Dia geleng-geleng. Istrinya bekerja nggak tuh? Dia single parent. Oke. Nah, apalagi gitu ya? Ya, lebih berat lagi. Udah menikah lagi dan dia geleng, terus dia bilang gini, terus gimana? Dia tanya, malah dia nanya, terus gimana? Ya aku bilang, makanya Koko itu perlu asuransi proteksi income-nya Koko. Nah itu gimana? Dia tanyakan. Aku kan bisa masuk, kalau masuk rumah sakit aku punya kartu nih yang bisa bayarin semuanya sampai seluruh dunia. Dia bilang gitu. Iya, permasalahannya bisnis Koko yang saya tanya masih bisa menghasilkan nggak? Masa asuransi kesehatannya suruh bayarin bisnis kan nggak mungkin ya? Aku kan suruh bayarin kebutuhan kan nggak mungkin. Kan ku bilang Koko, kalau misalnya kartu rumah sakit itu kalau Koko berobat di rumah sakit ya oke lah. Tapi kalau Koko sudah nggak bisa memaksimalkan hasil usahanya, pertanyaan saya, anak Koko makan apa? Cicilan Koko kalau misalnya ada hutang usaha, siapa yang bayarin? Terus dia bilang, aku punya asuransi jiwa kok, Lan. Dia bilang gitu kan. Asuransi jiwa, Oke. Asuransi jiwa, bagus. Kalau sampai tutup usia, berarti anak Koko aman. Berapa miliar kok? Aku tanya gitu kan. Waktu itu dia bilang 2,5 miliar. Oke, 2,5 miliar boleh lah. Beli mobil masih ada sisa gitu ya. Oke. Kalau begitu, itu kan untuk meninggal.
Pertanyaan saya sekali lagi, kalau Koko sudah sakit jantungnya tinggal 20%, apakah masih bisa mendapatkan penghasilan? Nggak bisa, dia bilang. Oke, kalau misalnya hari ini terjadi dan saya beri Koko pengganti income Koko 2,5 miliar, setidaknya dengan uang tersebut, walaupun Koko di rumah saja, tidak dirawat di rumah sakit, punya uang tunai 2,5 M, berarti itu kan bisa dimasukkan ke deposito dan anak Koko makan dari hasil deposito tersebut, kehidupan dia jalan. Aku tidak peduli dengan cicilan Koko yang lain, tapi setidaknya anak Koko aman, tidak pusing minta-minta ke keluarga yang lain untuk kasih dia makan. Maaf loh Kok, anak A belum bisa meneruskan bisnis Koko. Yang pertama itu. Yang kedua, kasihan kalau dia harus menurunkan gaya hidup dia. Dia anaknya itu kuliah di Surabaya dan kemana-mana bawa mobil. Ya masa dia harus jual mobil Kok untuk biaya hidup dia, untuk kuliah dia. Dia bilang ya jangan sampai lah, dia bilang gitu. Lah ya iya, jadi berarti kan Koko tidak bersedia menurunkan gaya hidup anaknya. Karena itu Koko harus memproteksi income Koko. Saya bicara 2,5 M itu adalah karena Koko punya asuransi jiwa 2,5 M. Tapi seharusnya kalau seperti Koko bisnisnya dengan angka 500 juta minimal omsetnya, 2,5 M itu nggak ada apa-apanya loh Kok, aku bilang gitu. Terus dia mikir. Ya sudah 2,5 M berapa bayarnya? Loh. Iya, memang kita harus kasih kenapa sih perlunya proteksi income. Dan sebenarnya proteksi income itu nggak nunggu dia punya usaha dulu baru diproteksi. Pertama dapat penghasilan pun sebenarnya juga kita sudah harus proteksi income kita. Karena kan kita nggak pernah tahu kalau misalnya di perusahaan itu kita dikasih asuransi kesehatan, ya itu untuk rawat rumah sakit. Tapi perusahaan kan banyak yang hampir semua ya tidak memberi proteksi income gitu. Jadi kalau sakit kritis ya mereka keluar duit sendiri gitu kan. Seperti itu. Nah paling mereka kasihnya untuk asuransi jiwa dan itu juga tidak seberapa. Jadi kan sebaiknya kita begitu punya penghasilan sebaiknya diproteksi. Karena saya juga ada kejadian saya tahu di depan mata saya sendiri juga. Jadi ada pasangan suami istri, dia sudah bekerja gitu ya, suaminya di perusahaan yang oke gitu dan istrinya juga kerja dan suaminya ini sudah diproteksi juga kesehatan satu keluarga dan ada asuransi jiwanya. Nah suatu saat dia ditawarin sama perusahaan asuransi untuk ambil asuransi sakit kritis dan asuransi jiwa. Tapi biasa kan kalau istri udahlah nggak usah lah, kita kan sudah punya dari perusahaan. Ngapain sih spend money lagi gitu kan, biasanya kan ada yang belum tahu mereka bilang seperti itu, padahal sebenarnya istri harus dukung suami untuk punya asuransi jiwa karena kalau terjadi sesuatu dengan suami, istri juga yang akan nanggung kan. Nah akhirnya suatu saat ini suaminya kan tugas gitu ya, sering-sering tugas, akhirnya dia mendadak meninggal dunia. Nah mendadak meninggal dunia keluar asuransi jiwa dan untungnya asuransi kesehatan itu masih berjalan untuk istri dan anak-anaknya. Nah, tapi di tengah perjalanan si istri ini sakit kritis. Akhirnya apa ya, harus jual aset, terus ngulas tabungan kayak gitu kan. Nah, itulah pentingnya kita punya proteksi income gitu. Dari awal juga harus, istri ini kerja juga gitu kan, kerja usahanya udah oke, tapi tetap juga tidak memiliki proteksi income-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah punya penghasilan, pertama kali penghasilan, ya sebaiknya diproteksi seperti itu kan, supaya kalau ada kejadian sakit kritis yang kebutuhan hidup semakin meningkat ketika sakit kritis, karena kita harus membeli suplemen, mungkin berobat ke alternatif gitu kan, ke luar negeri. Nah seperti itu. Nah terus udah gitu kenapa putus-putus? Enggak, seperti tadi malam aku bilang sama Sam ya, aku nggak putus-putus. Iya. Bagus. Oke, bagus. Oke, sudah cantik seperti kita. Seperti tadi malam aku bilang sama Sam, untuk berobat supaya manjur itu ada 2 syaratnya. Yeah. Yang pertama adalah harus tepat di tangan yang tepat. Yeah. Yang kedua harus tepat waktu. Betul.
Kalau telat gimana? Dan itu butuh duit keduanya. Iya. Dan belum lagi kan waktu sakit kritis ini pasti ada misalnya yang awalnya saya bisnis saya udah oke, income saya sudah oke, saya mau ambil kredit rumah, cicilan rumah seperti itu ya, misalnya mau hutang bisnis kayak gitu kan. Nah, biasanya kalau ditawari kayak gitu, saya sudah ada kok asuransi dari kredit rumah saya. Nah, itu kalau meninggal biasanya kan. Kalau meninggal. Nah, tapi kalau sakit kritis panjang umur, yang bayarin cicilannya siapa coba? Nggak bisa kerja lagi. Kan nggak ada gitu kan. Nah, kayak gitu. Sebenarnya banyak di luar sana yang belum sadar artinya proteksi penghasilan. Nah, itu kan tugas kita untuk menyadarkan orang-orang yang sadar, bukan orang pingsan ya. Iya, saya pernah bicara sama nasabah saya juga, saya bilang sama dia begini, Bu, maaf ya, kalau misalnya nih sewaktu-waktu, atau mungkin pernah dari saudara ibu, teman ibu, tetangga ibu mungkin, dia mah di rumah baik-baik aja, tahu-tahu suaminya digotong pulang ke rumah, itu tidak berdaya, cuma matanya bisa kedip-kedip, nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak. Kira-kira kalau itu yang terjadi pada ibu siap nggak? Dia diem. Nah, Mana dia bilang, lah maksud saya adalah kita sebagai wanita harus bijak di dalam menyikapi semuanya. Kalau terjadi seperti itu, kita sebagai istri pasti kita berusaha nomor satu cari pengobatan buat suami kita, betul kan? iya, iya, iya. Apa yang terjadi pasti kita hadapi dengan tegar. Sebagai istri, sebagai wanita, kita itu penolong yang kuat. Kita pasti berusaha semaksimal mungkin menolong si suami yang sedang sakit. Nggak mungkin sebagai istri kalau kita sudah tahu sakitnya kanker, terus kita ngomong sama suami kita, Pak, sayang, sakitnya kan kanker. Pasti parah dan susah, nggak ada obatnya. Ujung-ujungnya kematian. Bagaimana kalau dibiarin aja? Daripada habis-habisin duit untuk berobat yang ujung-ujungnya kematian, kita udah jual rumah, udah jual mobil, tahu-tahu maaf kata nih, 6 bulan kemudian orangnya pergi begitu saja. Bagaimana nasib kita sebagai istri dan anak-anak? Bisa nggak kita ngomong gitu ketika dia udah sakit keras? Katanya setia saat sehat maupun saat sakit. Iya. Kita bisa menolak, kita nggak akan bisa mengatakan hal yang sekejam itu. Kita pasti berjuang, berusaha untuk menyelesaikan Kesembuhan suami. Iya, pasti kita mau dia sembuh. Nah, daripada ketika kejadian itu terjadi baru kita mikirin jalan keluarnya, kita permudah aja prosesnya. Dari sebelum itu terjadi, karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan terdeteksi sakit kritis duluan, siapa yang meninggal duluan, siapa yang akan kena musibah duluan, kita nggak pernah tahu. Dan kapan terjadinya, bagaimana kejadiannya, kita nggak pernah tahu. Tapi alangkah bijaknya kalau kita udah mempersiapkan prosesnya dengan mudah, sehingga ketika itu terjadi, kitanya sudah siap. Iya. Yang sakit bisa berobat dengan maksimal. Aduh, aku ingat tadi malam deh saya ngomong, temennya dia tuh, dia bilang, sakit kritis itu, Elaine, dia bilang gitu ya, bahwa kita tuh udah pusing banget mikirin yang sakit, dokter mana yang lebih bagus, alternatif, terus belum happy di plan sana sini, terus mikirin lagi nih, tagihan siapa yang bayar. Betul, iya. Belum lagi nanti yang lain-lain ya kan, yang apa, ada bayar ini, bayar itu, banyak banget gitu kan. Lah ya iya, masih mau menolak. Nggak perlu asuransi untuk kondisi kritis ataupun proteksi penghasilanmu. Kayaknya serem deh, serem banget. Iya, sama kayak saya dulu kan nggak sadar nih, proteksi income, apa sih proteksi income itu, tapi akhirnya semakin kesini semakin lama di asuransi kan. Kalau kamu udah 17 tahun ya kayaknya ya. Belum 16 ya tahun ini, 16 ya belum. Nah, semakin sadar kesini, akhirnya apa namanya, buat ini proteksi income, karena takut kalau ada apa-apa yang mau bayarin siapa, masa mau pinjam tetangga juga kan nggak mungkin kan. Jadinya kita harus proteksi. Ya, kita tidak mengharapkan resiko itu sakit kritis kejadian sama kita. Paling tidak kita sudah ada proteksi untuk penghasilan kita. Karena kalau nanti kejadian kita sakit kritis, semuanya beres, karena yang menciptakan asuransi sakit kritis ini sendiri kan dokter. Karena kalau sakit kritis,
itu orang stres karena finansial, karena keuangan. Akhirnya nggak sembuh-sembuh malahan karena mikirin tagihan yang segitu banyaknya, kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Nah, dia akhirnya stres dan nggak sembuh-sembuh. Yang susah siapa? Ya keluarganya juga gitu kan. Iya, jadi untuk yang istilahnya punya asuransi aja tetap pusing loh. Ngurusin orang sakit itu nggak mudah gitu. Yang punya asuransi loh, apalagi nggak punya. Ampun, nggak kebayang bagaimana double-double stresnya. Iya, betul. Dan itu juga bisa banyak fungsinya untuk proteksi penghasilan, ya kan. Misalnya yang tadi Ilen bilang juga untuk apa, ada kalau ada cicilan atau hutang gitu. Biasanya orang kan kalau kita punya asuransi jiwa, begitu orang meninggal, akhirnya hutangnya jadi jatuh tempo, harus dibayar saat itu juga. Jika ada asuransi jiwa langsung bisa dibayar dengan asuransi jiwa. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau sakit kritis panjang umur? Nah, siapa yang bayarin coba? Iya, ya itulah kadang-kadang kita sebagai penasihat keuangan, sebagai agen asuransi serba salah ya. Kita tuh memberi edukasi kepada mereka kan tujuannya cuma supaya mereka tahu bahwa masa depan keluarganya itu tergantung di tangan mereka sendiri sebenarnya. Kita nggak pernah bisa memaksa kok. Kayak kemarin tuh aku menemukan satu hal bahwa ketika seseorang itu punya penghasilan dan dia berkeluarga, ya entah itu keluarga dari pasangan dia ataupun dia belum berpasangan, tapi setidaknya kan dia punya orang tua, punya keluarga gitu ya istilahnya ya. Terus kemudian dia punya penghasilan, dia punya keluarga, ada apa-apa sama dia, penghasilannya hilang. Nah pertanyaannya adalah nggak orang yang tergantung secara ekonomi sama dia? Apakah dia bertanggung jawab kepada mungkin orang tuanya, ya orang tuanya tidak bekerja lagi, pensiun, dan dia harus menjadi penanggung ekonomi orang tuanya? Atau ada generasi berikutnya, anak-anak yang tidak bekerja meskipun istrinya bekerja, kalau anaknya masih kecil dan masih tergantung secara ekonomi sama papa dan mamanya, hilang satu pencari nafkah, pemberi nafkah dalam keluarga, pasti berbeda. Gaya hidupnya maupun biaya hidupnya tidak bisa tercukupi. Iya, akhirnya standar kehidupannya kan dia turun. Nah, kalau dia punya aset kan dia jual pelan-pelan. Nah, kalau tahu-tahu asetnya mendadak habis karena biaya sakit kritisnya itu gimana? Karena penghasilannya terhenti? Itu kalau punya aset. Nah, ya makanya kalau punya aset. Nah, kalau nggak punya aset, kacau. Iya, makanya sebaiknya begitu pertama kali kita punya penghasilan, nah sisihkan ya, bukan sisakan. Mending sisihkan. Jadi terproteksilah penghasilan itu ketika terjadi resiko mendadak. Kita kan nggak pernah tahu, maunya sehat. Apalagi ini situasi seperti ini, banyak virus ini itu ya kan. Nah kita nggak pernah tahu. Nah begitu kita punya proteksi penghasilan, resiko itu terjadi, setidaknya kita sudah aman dulu penghasilan kita. Tetap ada seperti itu. Iya. Ini ngeri loh, kalau kayak gini kan kita nggak pernah tahu penyakit itu datangnya kapan. Iya, dan memang harus dipersiapkan dari awal gitu, karena ya contoh aja deh yang paling gampang itu yang kalau sampai sakit harus masuk rumah sakit. Itu kalau sudah sampai di meja kasir, yang ditakutkan itu bukan lagi sakitnya, tetapi di meja kasirnya gitu ya. Mau dibayar kalau udah punya asuransi. Mau dibayar pakai apa kalau nggak punya asuransi? Udah gitu saat itu misalnya duit tunainya nggak ada, kredit card nggak punya gitu ya. Pilihan satu-satunya paling call a friend gitu ya, call a friend, utang misalnya. Masalahnya kalau sampai sakit, utang bayarnya, pulangnya berarti dia harus mencicil sampai lunas. Betul nggak, Re? Nah itu dia, iya benar. Berbeda banget kalau dari sekarang dia sudah mencicil preminya. Cicil dulu preminya yang tidak seberapa itu, tidak perlu menerima istilahnya maaf kata hujatan orang yang ngasih utang gitu ya. Kalau dia nagih 1-2 kali nggak berhasil kan biasanya kita diomelin tuh, dipasang di status lah, waktu ngutang nangis-nangis, giliran mau bayar susah gitu kan. Aku sering baca tuh status-status orang yang seperti itu. Aduh, aku bilang ini yang ngutang juga salah sih ya.
Nah, terus kasih gitu ya. Cuma kan kadang-kadang karena kemanusiaan ya baiklah dikasih gitu. Cuma ya istilahnya itu sebenarnya itu semua bisa dicegah gitu loh. Ayolah mulai dari sekarang kita semua masing-masing saling mengingatkan. Kita bisa dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang Tuhan izinkan kita miliki, bisa budgeting dengan baik, bisa atur anggaran baik, maka kehidupan kita akan jadi lebih mudah. Bahkan orang-orang di sekitar kita tidak perlu direpotkan ketika kita mengalami masalah. Setuju, Rey? Betul. Jadi misalnya kalau ada yang nanya gini ya, berapa sih asuransi sakit kritis yang sebaiknya kita miliki? Nah, kalau menurut aku itu sebaiknya dihitung dulu nih penghasilannya berapa gitu kan. Terus per bulan ya, penghasilan per bulan. Lalu dikaliin aja setahun berapa gitu. Nah, paling nggak kita punya 5 kali penghasilan tahunan. Seperti itu. Betul nggak? Betul dong. Karena kalau 5 kali, enggak kan kalau dimasukkan di bank kita dapat minimal ya itu ya, minimal. Nah, kalau bisa banyak kan banyak. Iya, karena kan kita juga harus hitung kebutuhannya dia, juga kan penghasilannya dia, kebutuhan mungkin dia ada hutang atau bagaimana, ada cicilan maksudnya ya. Nah, kayak gitu kan kita juga harus tahu gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau memang mau terbuka, para klien, teman-teman yang dengerin maupun yang nonton gitu ya, ayo deh, kalau kalian mau terbuka, kami para financial planner dengan senang hati menghitungkan dengan sewajarnya bahwa ini biayanya ini kebutuhannya ini. Kalau semuanya bisa buka, itu sangat memudahkan untuk kita mengetahui, oh seharusnya segini toh. Ya, misalnya nih, setelah dihitung ternyata Anda membutuhkan misalnya perlindungan 1 miliar. Berarti biaya yang dibutuhkan untuk setiap bulan Anda cicil berapa? Itu kan bisa dihitung semua ya, Rey ya? Iya, bisa. Tapi untuk itu kan? Ya, tapi kita harus butuh detailnya semua supaya kita benar-benar bisa menghitungkan dengan pasti berapa sih kebutuhannya yang diperlukan gitu kan. Iya, jadi harus ada keterbukaan supaya kita bisa hitungkan. Dan ketika semuanya udah kita rinci dengan baik, setidaknya klien yang kami kasih info tersebut bisa mencoba untuk mencicil, betul ya Rey ya? Iya, karena bisa misalnya dia mau cicil setiap bulan nggak apa-apa gitu kan, mau tahunan juga bisa. Dan kalau di Iya, dan kalau di tempat kita untuk proteksi income ini ada beberapa pilihan produk kan. Jadi tidak cuma satu aja, ada yang nabungnya selama 5 tahun, lalu nanti setelah 20 tahun dikembalikan 160%, dan ada juga yang itu yang tradisional ya kan. Ada juga yang bentuknya unit link. Jadi terserah mau yang mana gitu kan, disesuaikan dengan kebutuhannya. Hanya saja harus detail menginformasikan yang data-data yang kita butuhkan seperti itu ya. Supaya nanti kalau kejadian resiko itu tiba-tiba datang, benar-benar terproteksi, bukan karena beli karena nggak enak sama agennya, biasanya kayak gitu kan, akhirnya tidak pas kayak gitu. Kalau namanya nggak enak itu kan nanti ya 1-2 juta deh, giliran ada apa-apa, ntar dia ngomel tuh, kenapa kamu beli asuransi kok rugi lah, beli asuransi kok hitung untung rugi, itu tambah pusing gitu. Nah ya itu, untung rugi, waduh ini kok kurang menarik ya programnya, ini kok nggak untung ya gini loh. Kan asuransi itu membeli proteksi, betul kan, ada yang harus kita bayar. Nah kalau untung rugi, kalau mau cari untung ya jangan di asuransi, karena mendingan di tempat lain yang ada benar-benar hasil keuntungannya gitu. Kalau kita kan membayar proteksinya, seperti itu ya. Iya, namanya beli ya uang kecil beli uang besar. Kalau mau untung gampang, klaim aja. Sakit dong. Oh ngeklaim nggak? Klaimnya sakit titis loh. Ya nggak tahu kan? Tapi kalau itu terjadi, pertanyaannya uangmu berapapun bisa habis. Mengerikan banget. Tapi dengan adanya proteksi penghasilan, proteksi ketika terjadi kondisi kritis, maka kebangkrutan itu bisa dicegah, dan anak, istri, keluarga yang dicintai tidak akan menjadi korban, karena semua hutang akan menjadi hutang jatuh tempo ketika dirimu tidak mampu lagi menghasilkan, bahkan tutup usia. Ngeri pokoknya.
Iya, apa yang kita sudah bangun sampai lembur-lembur, kalau kita tidak punya proteksi untuk penghasilan kita, nah akhirnya bisa hilang kan. Nah, kita sudah rugi waktu nih lembur-lembur kejar lembur-lembur ngumpulin aset, akhirnya buat apa? Buat biaya sakit kritis. Nah kan nggak lucu kan? Ya seperti aku cerita kemarin sama Sam ya, saya tanya dia, Sam, kamu bekerja buat siapa sih? Buat anak istri gitu kan, kalau punya anak istri gitu kan, kalau sendirian ya buat keluarga gitu kan. Nah pertanyaannya, kamu mau dong lembur seperti kata Ray tadi ya kan, banting tulang cari bisnis tambahan ini itu semua, itu kan semua buat keluarga tuh Ya, ya. Semuanya dikerjakan demi keluarga, bahkan diri sendiri capek pun udah nggak peduli, sampai sakit-sakit pun kadang-kadang kita nggak peduli gitu ya kan, demi orang yang dicintai bisa hidup lebih layak dan lebih enak gitu. Tapi pertanyaannya, kalau sampai si pemberi nafkah ini pulang-pulang sakit, tidak bisa bergerak lagi seperti saya bilang tadi karena kondisi kritis itu terjadi, kemudian istri mencari semua cara supaya dia bisa berobat dan menghabiskan mungkin aset yang sudah dia kumpulkan selama ini. 6 bulan kemudian si sakit ini berpulang ke alam baka. Sudah mobil terjual, rumah terjual, aset habis. Pertanyaan saya, apakah kamu masih bisa bilang bahwa dirimu bekerja untuk keluarga kalau kejadiannya seperti itu? Tanpa asuransi yang kamu kerjakan bukan buat keluarga, tetapi untuk dirimu sendiri supaya ketika kamu sakit ada biaya untuk berobat. Pakai uang yang kamu kumpulin, aset yang kamu kumpulin. Berarti kamu kerja buat diri sendiri. Betapa egoisnya si pemberi nafkah ini kalau tidak menyediakan asuransi. iya. Karena itu time is money, ya kan? Kapan butuh asuransi? Asuransi dibeli pada saat kita tidak butuh. Betul. Nah, tapi kalau sudah tidak ada waktu lagi, ya berarti tidak ada uang lagi. Sama seperti asuransi. Asuransi diberi dengan kesehatan, dibayar dengan uang. Tapi kalau kesehatan itu sudah tidak ada lagi, ya uang sebesar apapun juga tidak akan bisa membayarnya, gitu kan? Jadi pokoknya intinya teman-teman yang nonton, saya dan Bre kepingin semua teman-teman memiliki hari depan yang lebih baik, keluarga yang tetap berpenghasilan, sehingga apapun yang terjadi sama kita, ada atau tiada kita di dunia ini, cita dan cinta yang diharapkan itu bisa tetap terwujud. Karena Ya, jadi semuanya harus tetap ada bahkan ketika kita tiada. Yang hidup, yang sehat tetap harus bisa hidup dengan layak. Makanya tugas kita sebagai penasihat keuangan, saya dan Ray, adalah mengingatkan bahwa Anda butuh memastikan keluarga Anda tetap berpenghasilan. Tugas Anda mengumpulkan aset, lakukan. Biarkan kami sebagai penasihat keuangan Anda melakukan tugas kami memastikan keluarga Anda tetap berpenghasilan, ada atau tiada dirimu, ada atau tiada kami, keluarga Anda tetap memiliki tetap memiliki proteksi. Ya. Karena asuransi ini sebagai dasar fondasi perencanaan keuangan. Jadi penting sekali untuk memiliki proteksi misalnya untuk diri kita, karena kita ini sangat penting dibandingkan dengan asuransi mobil. Jangan dulu, kita dulu kan yang diproteksi, setelah kita penghasilan kita diproteksi. Nah seperti itu. Jadi tujuan keuangan kita nanti bisa tercapai dengan kuatnya fondasi keuangan kita, ya kan, seperti itu. Setuju banget. Jadi teman-teman yang nonton acara kita malam ini, IG Live, mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Elaine atau ke saya, misalnya seputar dengan proteksi penghasilan ini, berapa sih yang cocok, tolong hitungkan atau bagaimana, silahkan bisa japri aja gitu. Dan mulai hari ini kita akan rutin ya, IG Live-nya udah mulai lagi. Karena kemarin kita sudah libur setahun. Kita akan tetap mengedukasi masyarakat di sana, di luar sana, dengan edukasi tentang keuangan supaya keluarga Anda semua terjamin dan bisa mencapai tujuan keuangan yang
kalian inginkan. Seperti itu. Ya, yang jelas kita juga terbuka untuk teman-teman yang mungkin aku punya nih, misalnya nih teman-teman arisan, atau aku punya nih teman-teman alumni sekolah, kepengen tahu tentang perencanaan keuangan, bisa kontak saya, bisa kontak Ray. Kita mau aja diajak untuk IG live bareng, Zoom meeting bareng, ya. Kita Semuanya kita mau. awan ya, Ray. Tapi yang ada hubungannya dengan keuangan, ya kan? Kalau diajak untuk kolaborasi berbicara tentang keuangan, ayo kita senang banget bantu supaya lebih banyak keluarga Indonesia yang terproteksi. Karena kami percaya banget bahwa ketika kondisi ekonomi keluarga di Indonesia semuanya terjamin dengan baik, maka generasi mendatang akan menjadi generasi yang luar biasa, yang terjamin edukasinya, pendidikannya, akan berkurang yang namanya kriminalitas karena pengangguran tidak ada. Ketika ekonomi membaik karena pengangguran tidak ada, kriminalitas berkurang, itu pasti membuat generasi dari anak-anak kita, orang yang kita cintai, menjadi kehidupannya menjadi lebih baik. Bukan lagi disebut negara berkembang, tapi bisa menjadi negara maju. Free. Wow. Jadi tugasmu, Ray, dan tugas saya itu berat banget. Tugas negara membuat Indonesia. Ada 270 juta penduduk ya kira-kira di Indonesia ini ya. Dan kita ini online semua, bisa dari Sabang sampai Merauke kita bisa memberikan informasi untuk masyarakat di sana tentang pentingnya proteksi income, terus udah gitu tentang perencanaan keuangan. Nah, kita bisa bantu semuanya untuk kalian semua. Ya. Yang jelas orang di luar sana mungkin ada yang akan membuat dirimu bimbang untuk yang mana nih, beli mobil baru dulu atau beli asuransi, beli gadget baru dulu atau beli proteksi. Semuanya kembali. Ada loh, kemarin saya ketemu ya, saya bilang, Re, dia bilang sama saya, Re, aku mau loh beli itu asuransi yang suka kamu info-info itu loh, dia bilang gitu. Yang mana ya? Itu yang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, sama asuransi sakit kritis, semuanya yang suka kamu info. Kadang-kadang kan saya info broadcast gitu ya. Nah terus ya udah, kalau mau beli aja, karena saya tahu orangnya ini income-nya oke lah ya, dia bilang gitu. Nah, emang sekarang pasti udah ada lah asuransi kesehatan, saya bilang gitu. Enggak, saya pakainya cuma BPJS aja, dia bilang gitu. Oh oke. Nah, terus udah gitu asuransi jiwa belum ada juga, belum. Ya udah buruan, karena kita tidak pernah tahu yang akan terjadi begitu. Kenal sama saya, ya saya infonya tentang keuangan semua. Nah, bukan suatu kebetulan loh, saya bilang gitu. Oke, saya info suami saya dulu karena saya pinginnya mau beli mobil dulu. Loh, yang penting diproteksi dulu, baru nanti kalau sudah baru ganti. Dia udah punya mobil nih, dia udah punya mobil. Nanti kalau sudah baru ganti mobil gitu kan. Terus saya tanya, suaminya gimana? Oh, suami saya luar kota. Apalagi sering keluar kota, itu harus ada proteksinya, saya bilang gitu. Karena kan kita tidak pernah tahu ya, orang nyetir pelan-pelan aja bisa ketabrak gitu kan. Ya kita nggak akan pingin ada resiko gitu kan. Cuman proteksilah lebih dulu gitu. Begitu ada proteksi, kalau terjadi resiko apapun, apalagi ada istri dan anak-anak yang menunggu di rumah. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba tidak ada penghasilan mereka, penghasilan yang biasanya istri terima tiap bulan itu dari mana hasilnya? Nah, istri yang tidak biasa bekerja, kalau disuruh bekerja pasti dia kaget kan, seperti yang Ilin tadi jelaskan gitu kan, kayak gitu. Iya, jadi memang keputusannya itu di tangan Anda masing-masing ya, pendengar maupun yang nonton IG Live ini nanti. Yang jelas kita nggak mau konyol dalam kehidupan kita. Kita mau semuanya berjalan dengan baik. Dan kami para penasihat keuangan, siapapun mungkin yang ada di sekitar Anda yang menjadi penasihat keuangan, cuma kami loh yang berani negur Anda dan berani terima resiko. Istilahnya kamu nggak suka, kamu musuhi kita, kamu blokir WA kita, atau kamu unfollow IG kita. Kita nggak peduli kok. Kenapa? It's okay. Karena kami tahu resiko kehidupan yang bakal kamu hadapi itu jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan daripada hanya sekedar kehilangan teman seperti kami. Karena mengerikan banget
ya, mengerikan banget kalau terjadi. Saya sendiri mengalami ketika mama saya almarhum itu koma 4 kali karena Parkinson. Itu 4 astaga, kali. ya, 4 kali koma. Jadi dia habis koma sadar, terus habis itu sekali lagi Itu di sekali, rumah sakit terus ya? ya. Dan itu dari bulan Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014. Jadi bayangkan penderitaan dengan sakit sedemikian rupa. Kami sekeluarga, saya saudara 7 ya. Papa sudah nggak ada, papa kecelakaan dan meninggal lebih dulu beberapa tahun sebelumnya. Dan itu, aduh, itu mimpi buruk ya. Karena saya berkali-kali pun harus tidur duduk di ruang ICU nemenin almarhum, dan itu tagihan rumah sakitnya ya ampun, setiap hari 200-an pasti. ngeri banget. Itu setiap hari kan kita deposit biasanya, karena mama kan dari dulu udah sakit ya, jadi nggak bisa punya asuransi gitu. Ketika kami anak-anaknya jadi agent asuransi, itu di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya itu harus deposit sehari, paling tidak ketika masuk ada depositnya. Tapi kalau deposit tagihannya lebih dari deposit, otomatis dia akan minta deposit ulang. Yang terjadi adalah setiap hari kami khawatir. Kenapa? Karena di ICU, kalau susternya keluar, manggil keluarga dari, sudah gitu. Deg-degan itu ya? Iya, 2 aja yang kami takutkan. Yang pertama adalah terjadi sesuatu sama mama kami. Yang kedua adalah tagihan. Sampai pernah terjadi, si suster bilang, Bu, ini mau disuntik lagi jam 1 jam lagi gitu, mau disuntik lagi. Tapi tolong tambah deposit dulu di sana karena sudah habis jatahnya. Kita sampai kalang kabut nyari, dan akhirnya kita punya kredit card, itu semua dijaminkan di rumah sakit gitu. Sampai benar-benar setiap hari kalau tidak ada deposit, maka siap-siap aja. Itu bayar tunai dulu baru disuntik. Bayar tunai Iya, dulu betul. bayar tunai dulu baru dikasih alat untuk alat bantu hidup dia. Itu mimpi buruk. Itu mimpi buruk bener-bener ya. Itu bayangin dari Desember 2013 sampai 15 Agustus mama saya pergi selamanya. Kami bener-bener bukan anak durhaka. Kami lega. Kenapa? Karena langsung otomatis tagihan kartu kredit bertambah. Berhenti bertambah loh ya. Tapi tagihan kartu kredit jatuh tempo gitu. Iya. Itu mimpi buruk, ngeri banget. Saya ngalami sendiri, makanya saya dan saudara-saudara saya, kami bertiga yang bekerja di dunia asuransi ya, itu kami benar-benar bertekad menolong semua keluarga supaya jangan ngalami seperti yang kami alami, karena itu berat. Biar kami aja. Iya, betul. Iya, betul. Itu ini kejadian dengan mama saya juga. Sekarang ini mama saya kan sedang sakit kritis juga. Jadi seminggu 2 kali harus cuci darah, ya kan? Dan di rumah juga harus pasang oksigen, dan itu juga biayanya nggak sedikit gitu kan. Dari awal dia memang tidak ada asuransi swasta waktu saya masuk di asuransi, karena dia udah sakit. Dia sakit diabetes sejak umur 30-an gitu kan. Yeah. Jadi ya akhirnya beruntun kan penyakitnya. Nah, karena saya tahu sendiri di depan mata saya gimana sakit kritis itu. Nah, sekarang tugas saya jangan sampai jika sakit kritis itu tiba-tiba datang, nggak ada proteksi penghasilan. Jadi makanya saya dan Ilen itu mengharapkan banget supaya kalau punya penghasilan pertama kali segeralah diproteksi seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu, waktu masih sehat, ntar aja lah, beli asuransi mahal banget gitu. Ntar aja lah, mendingan beli buat shopping dulu. Tapi nggak pernah tahu, tiba-tiba datang, nah baru kerasa. Dan begitu dibutuhkan, asuransi sudah tidak terima lagi. Ray, untuk kamu ketahui, saya sekitar bulan November 2019, saya sempat sakit ya. Sakitnya lumayan parah, sampai ke Singapura berobat. Untuk saya sendiri pun, saya kalau mau beli asuransi kondisi kritis, sudah ditolak. Udah nggak bisa lagi. Makanya saya sekarang berusaha supaya hidup sehat, jaga banget, jangan sampai saya ada sakit lagi, sampai minimal paling tidak 24 bulan. Ini sekarang baru masuk bulan ke-13.
Ya, kenapa? Karena 2 tahun itu adalah masa tunggu untuk dinyatakan sehat banget dari kondisi sakit yang parah. Dan saya harapkan teman-teman semua jangan menunggu seperti saya udah sakit banget. Saya punya asuransi kondisi kritis, maksud saya adalah saya mau menambah karena tidak cukup pasti. Karena tidak cukup Iya. dengan tambahan usia, dengan pertambahan resiko, dengan pertambahan income pasti akan kurang. Dengan Kalau pertambahan income yang kerja di rumah dengan online semakin meningkat, income-nya harus diproteksi. iya benar Pak. Jadi ya harus ditambah proteksinya kalau nggak mau konyol nantinya. Dan itu nggak bisa lagi gitu, nggak bisa nambah lagi. Jadi ya akhirnya ya sudahlah, jaga diri dengan baik gitu. Ya, yang jelas kita semua harus tetap sehat, kita harus tetap berpenghasilan supaya hidup kita bisa berguna bagi semua orang yang ada kita cintai, dan tentu saja supaya generasi mendatang tidak perlu mengalami yang namanya generasi sandwich, bahkan juga bangkrut karena tidak ada proteksi penghasilan dari orang-orang yang menjaga mereka. Oke, nah kita akhirin dulu IG Live kita, nanti kita sambung untuk next episode ya. Karena kita sudah lama nih, udah beberapa menit. Ya, kalau Kenapa? mau silakan komen, mau tema apa yang kami bahas di minggu-minggu Iya. mendatang. Boleh komen mau tema apa, atau misalnya mau inbox tema apa yang akan kita bahas, boleh, nggak apa-apa. Nanti kita akan IG Live dengan tema yang kalian inginkan, seperti itu. Karena kita di sini tugasnya membantu mengedukasi supaya kita semua sejahtera gitu, tercapai semua tujuan keuangan gitu ya. Oke, stay healthy, stay produktif, jaga kesehatan selalu. Ya, Indonesia sejahtera, otomatis kriminalitas berkurang, tidak ada lagi pemakaian obat-obatan terlarang karena edukasinya berjalan dengan baik, pendidikan berjalan dengan baik, generasi mendatang akan menjadi generasi yang strong dan Indonesia menjadi semakin maju. Oke, saya Ilem pamit. Oke, saya Re pamit undur diri. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Bye bye.